Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bukti audit. Yang pertama adalah pernyataan. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Auditor menggunakan asersi untuk transaksi, saldo akun, dan penyajian serta pengungkapan saat menilai resiko salah saji material dan saat merancang prosedur audit mereka. Berikut adalah asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Yang pertama adalah kejadian. Transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Yang kedua, kelengkapan. Semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat. Yang ketiga, akurasi. Jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan tepat. Yang keempat, cut-off. Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Yang terakhir, klasifikasi. Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar. Selanjutnya adalah asersi tentang saldo akun pada akhir tahun. Yang pertama, keberadaan, aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang ada. Kedua, hak dan kewajiban. Entitas memegang atau mengendalikan hak atas aset dan kewajiban adalah kewajiban entitas. Yang ketiga, kelengkapan. Semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat. Yang terakhir, penilaian dan alokasi. Aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang sesuai, dan penilaian atau alokasi yang dihasilkan penyesuaian direkam dengan tepat. Selanjutnya adalah pernyataan tentang presentasi dan pengungkapan. Yang pertama, kejadian, hak dan kewajiban. Peristiwa yang diungkapkan, transaksi, dan hal lain telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Yang kedua, kelengkapan. Semua pengungkapan yang seharusnya disertakan dalam laporan keuangan telah disertakan. Yang ketiga, klasifikasi dan pemahaman. Informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat, dan pengungkapan diungkapkan dengan jelas. Yang terakhir, akurasi dan penilaian. Informasi keuangan dan lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang sesuai. Selanjutnya adalah jenis bukti. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapat mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien. Yang pertama, bukti audit yang cukup dan tepat. Resiko audit mempengaruhi kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama fase respon resiko audit. Ketika ada resiko signifikan bahwa suatu akun akan salah disajikan, dan sistem pengendalian internal klien dianggap tidak efektif dalam mengurangi resiko tersebut, resiko deteksi ditetapkan sebagai rendah dan lebih banyak bukti berkualitas tinggi dikumpulkan saat melakukan pengujian substantif terhadap akun. Hal ini dapat dilihat pada tabel tentang akun beresiko tinggi. Selanjutnya, jika terdapat resiko rendah bahwa akun akan salah disajikan dan sistem kontrol internal klien dianggap memadai untuk akun tersebut, resiko deteksi ditetapkan sebagai bukti berkualitas tinggi dan kurang berkualitas tinggi dikumpulkan saat melakukan pengujian substantif akun tersebut. Hubungan ini dapat dilihat di tabel akun beresiko rendah. Selanjutnya adalah konfirmasi eksternal. Berikut adalah panduan tentang penggunaan konfirmasi eksternal. Yang pertama, surat konfirmasi bank adalah permintaan informasi tentang jumlah uang tunai yang disimpan di bank atau dalam cerukan.
rincian pinjaman dengan bank, rincian jaminan aset yang dibuat untuk menjamin pinjaman dari suku bunga yang dikenakan. Yang kedua, konfirmasi eksternal. Dapat dikirim ke pengacara klien atau konfirmasi hukum. Jika pengacara memegang dokumen atas nama klien yang relevan dengan audit, pengacara klien mungkin memiliki properti akta kepemilikan, paten, dan dokumen lain yang memberikan bukti audit. Selanjutnya, ada dua jenis konfirmasi eksternal yang luas, yaitu konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi positif meminta penerima untuk membalas dalam segala situasi. Konfirmasi negatif bertanya pada penerima untuk membalas hanya jika mereka tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Selanjutnya adalah bukti dokumenter. Bukti dokumenter meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Hal ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien, sedangkan yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Selanjutnya adalah representasi. Yang pertama, surat perwakilan hukum. Dapat mencakup masalah hukum apapun yang melibatkan klien, pendapat pengacara tentang deskripsi klien, tentang masalah hukum yang belum terselesaikan, dan apakah evaluasi klien atas masalah tersebut tampak wajar. Yang kedua, representasi tertulis, mensyaratkan bahwa auditor berusaha untuk mendapatkan representasi tertulis dari manajemen klien mereka. Surat representasi manajemen biasanya mencakup pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Yang terakhir, surat representasi manajemen dapat mencakup usaha yang telah dipatuhi oleh hukum dan peraturan. Tidak ada kecurangan atau kesalahan material yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan bahwa sistem pengendalian internal efektif. Selanjutnya adalah bukti verbal. Sepanjang audit, auditor bertemu dengan manajemen klien dan staf untuk membahas berbagai masalah. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bentuk bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan dalam kertas kerja auditor, sehingga semua diskusi kunci dengan klien dapat disimpan. Selanjutnya adalah bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Ini melibatkan penambahan kembali entry yang disertakan dalam jurnal dan buku besar klien. Ini melibatkan perhitungan ulang yang lebih kompleks serta penjabaran mata uang asing, pajak tunjangan, bunga pinjaman yang beredar, dan pemodelan nilai wajar. Selanjutnya adalah bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien, yang kemudian auditor juga melacak rincian aset berwujud yang dimiliki kembali ke jumlah yang tercatat. Yang terakhir, auditor memeriksa aset fisik klien untuk memastikan apakah mesin berfungsi, inventaris tampaknya dalam perbaikan yang baik, dan aset tetap dirawat dengan baik. Bukti ini digunakan untuk menemukan apakah aset harus ditulis di bawah nilai buku saat ini. Selanjutnya adalah bukti elektronik. Bukti elektronik mencakup data yang disimpan di komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindah di fax. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Untuk mengakses data transaksi ini, auditor harus mengakses sistem komputer klien mereka tempat detail disimpan. Sekarang sudah umum bagi perusahaan untuk mengirim salinan catatan akuntansi dan file kepada auditor mereka melalui email. Selanjutnya adalah persuasif bukti audit. Ketika auditor mengakses catatan klien mereka,
Mereka kemudian mencari bukti untuk membuktikan bahwa jumlah yang dicatat akurat. Secara khusus, auditor memverifikasi jumlah yang dicatat dalam catatan klien mereka menggunakan konfirmasi, bukti dokumenter, representasi, bukti verbal, bukti komputasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Selanjutnya adalah bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti internal yang dipegang oleh klien meliputi catatan cek yang dikirim, salinan faktur dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, kalkulasi, dan komputasi. Selanjutnya adalah bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien termasuk faktur dan pernyataan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Selanjutnya adalah bukti yang dibuat secara eksternal dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi dan penilaian ahli. Selanjutnya adalah menggunakan karya seorang ahli. Mungkin diperlukan untuk menggunakan jasa seorang ahli jika auditor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menilai validitas akun atau transaksi. Seorang ahli adalah seseorang dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membantu auditor saat mengumpulkan bukti. Audit pedoman bagi auditor saat menggunakan karya pakar. Auditor pertama-tama menilai apakah seorang ahli diperlukan. Jika sudah dibutuhkan seorang ahli, auditor kemudian menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Saat memilih seorang pakar untuk menyelesaikan pekerjaannya, auditor menilai kapasitas pakar tersebut untuk melakukannya dan objektivitasnya. Setelah pakar menyelesaikan pekerjaannya, auditor menilai pekerjaan tersebut dan menarik kesimpulan berdasarkan penilaian tersebut, karena tanggung jawab akhir untuk menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan berada pada auditor. Selanjutnya adalah menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Mereka mungkin memutuskan bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk tersebut, pendapat ahli, atau laporan untuk menguatkan bukti lain yang diperoleh. Selanjutnya, menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Instruksi tertulis kepada seorang ahli dapat mencakup masalah-masalah yang akan dilaporkan oleh pakar tersebut. Selanjutnya adalah menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari badan profesional yang relevan atau serupa, reputasi pakar dalam bidangnya, dan luas pengalaman mereka dalam memberikan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor. Juga dinilai, pengetahuan dan pengalaman pakar harus sesuai.
Selanjutnya adalah menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Selanjutnya, menilai laporan pakar. Laporan pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan. Laporan harus merinci setiap tahapan proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan. Ini harus mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan atau perhitungan yang dilakukan. Tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien berada pada auditor. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang pakar dan menentukan apakah bukti tersebut handal dan objektif. Mereka akan menentukan kebutuhan seorang pakar, ruang lingkup pekerjaan pakar, serta kompetensi dan objektivitas pakar tersebut. Terakhir, auditor akan menilai kualitas pakar tersebut dari laporan dan kehandalan informasi yang termasuk di dalamnya. Selanjutnya adalah menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor akan bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit. Hal ini disebut dengan rekan perikatan grup. Ketika membuat keputusan penerimaan atau kelanjutan klien, auditor akan mempertimbangkan kapasitas mereka untuk melakukan audit dan proporsi lain dari proporsi keuangan yang harus mereka handalkan pada auditor lain. Hal ini disebut dengan auditor komponen. ASA 600 menjelaskan tanggung jawab rekan perikatan grup ketika menggunakan pekerjaan auditor komponen. Rekan perikatan grup menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor komponen. Kedua auditor dapat mendiskusikan prosedur yang terperinci yang akan digunakan dan rekan perikatan grup kemudian menelaah kesimpulan utama yang ditarik dalam kertas kerja auditor komponen. Rekan perikatan grup menggunakan bukti yang diberikan oleh auditor komponen ketika menarik kesimpulan akhir tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien. Temuan sebuah komponen auditor atas suatu komponen laporan keuangan akan ditempatkan dalam konteks audit secara keseluruhan. Jika rekan perikatan grup khawatir bahwa auditor komponen tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai komponen laporan keuangan yang diaudit, mereka akan meminta agar bukti lebih lanjut dikumpulkan. Selanjutnya adalah prosedur pengumpulan bukti. Prosedur pengumpulan bukti utama yang digunakan oleh auditor. Yang pertama, auditor akan memeriksa catatan dan dokumen untuk berbagai alasan. Saat menguji pengendalian, auditor akan memeriksa dokumen untuk bukti. Yang kedua, aset berwujud diperiksa untuk memberikan bukti bahwa aset tersebut ada dan tampaknya dalam perbaikan yang baik atau rusak atau melewati tanggal penggunaannya. Yang ketiga, observasi, hanya memberikan bukti suatu proses pada saat auditor mengobservasi proses tersebut yang dilakukan di luar. Yang keempat, permintaan keterangan, digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan untuk menguatkan bukti lain yang dikumpulkan selama audit. Yang kelima, konfirmasi adalah pertanyaan tertulis yang dibuat oleh auditor pihak ketiga. Mereka digunakan untuk mendapatkan bukti tentang item tertentu yang termasuk dalam catatan klien. Yang keenam, perhitungan ulang digunakan untuk memeriksa keakuratan matematis dari file dan catatan klien. Yang ketujuh, kinerja ulang berarti mengikuti proses yang digunakan oleh klien. Saat menguji kontrol prosedur klien, dilakukan kembali untuk memeriksa efektivitas kontrol. Saat melakukan pengujian substantif, estimasi klien dilakukan kembali untuk memverifikasi jumlah yang dihitung oleh klien. Yang terakhir, prosedur analitis digunakan untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan.
Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pemahaman materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.